Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Gatvan Hanif dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan akhiran NIM 163. Nah, di sini aku mau menjelaskan materi mengenai pengakuan dalam hukum internasional yang mana aku diampu oleh Ibu Dian Koreanita. Mau tahu kelanjutannya? Cek di sini. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan ini memiliki interpretasi bahwa suatu perbuatan politik yang mengakibatkan hukum kemudian bisa juga adalah penerimaan dari negara lain sebagai subjek hukum terhadap negara lainnya. Kemudian ada pun macam-macam pengakuan, diantaranya de facto, kemudian secara de jure. Yang pertama, de facto ini artinya bahwa suatu negara ini mengakui secara fakta, secara wujud bahwa negara tersebut adalah memang ada, memang berdaulat, memang merdeka. Nah, pengakuan secara de facto ini adalah sifatnya sementara. Kemudian pengakuan secara de jure, yang mana diakuinya secara yuridis, secara tertulis, secara hukum, baik itu perjanjian. Maka pengakuan secara de jure ini memiliki yang sifatnya permanen dan juga yang hukumnya itu mengikat. Kemudian ada teori pengakuan, diantaranya yang pertama ada teori konstitutif, adalah suatu keharusan suatu negara jika ingin diakui maka harus ada pengakuan dari negara lain. Maka artinya jika tidak ada pengakuan dari negara lain, negara tersebut bukanlah suatu negara. Kemudian yang kedua ada teori deklaratif. Di sini menjelaskan bahwa tanpa adanya pengakuan dari negara lain, negara tersebut merupakan tetap adalah negara, karena faktanya secara alami, secara murni bahwa negara yang sudah merdeka, yang sudah lahir, otomatis masuk ke dalam anggota masyarakat hukum internasional. Kemudian ada cara pemberian pengakuan, ada dua, yang dengan cara tegas, kemudian dengan cara diam-diam atau tersirat. Dengan cara tegas di sini artinya adalah suatu negara ini melakukan nota diplomatik, kemudian yang kedua melakukan memberikan surat telegram, kemudian melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Kemudian secara diam-diam atau tersirat ini dalam arti bahwa suatu negara ini melakukan perundingan tingkat duta besar, kemudian melakukan kunjungan resmi, kemudian melayangkan suatu ucapan selamat. Kemudian ada pun yang terakhir adalah bentuk-bentuk pengakuan. Ada pengakuan negara baru, artinya adalah negara baru ini diakui secara de facto dan juga secara de jure bahwa negara tersebut adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua ada pengakuan pemerintahan baru, bahwa pada setiap pemilu atau pemilihan pasti selalu ada kabinet baru atau pemerintahan baru. Nah, pemerintahan baru ini nanti diakui oleh negara lain bahwa pemerintahan tersebut yang benar-benar menjalankan negaranya, yang mengelola suatu negara itu. Maka yang ketiga ada pengakuan sebagai pemberontak, artinya adalah pemberontak di sini bahwa ia yang melakukan suatu kudeta dan memiliki kekuatan yang besar, kekuatan mayoritas dibandingkan negara. Maka ketika pemberontak ini sudah mencapai pada tampuk kekuasaannya dan menguasai negara tersebut, maka pemberontak ini bisa mendapatkan pengakuan dari negara lain karena pemberontak ini sudah menduduki suatu negara dan memiliki pemerintahannya sendiri. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.